Yang pertama adalah sudah harus berpikir bagaimana saya bekerja dan ibadah saya tetap jalan. Berpikir. Tentunya bumi Allah luas, rezeki tidak melalui kantor tersebut atau perusahaan satu. Masih banyak peluang rezeki. Akan tapi selagi Anda masih di situ dan Anda tidak tahu sampai kapan, mungkin mencari pekerjaan yang baru pun tidak sekaligus, belum tentu langsung mendapatkannya. Lalu bagaimana cara Anda bekerja di tempat tersebut? Kalau jujur Anda malah dimarahi. Alasannya tidak jelas. Seperti suatu ketika ada orang berkata, saya bekerja di sebuah perusahaan, kalau saya bilang izin mau sholat tidak boleh. Tapi di saat saya izin mau merokok diizinkan. Apakah boleh saya izin merokok tapi untuk sholat? Seperti itu. Nah ini suatu ketika ada sebuah tempat. Ya kerja di sebuah tempat, kalau saya izin sholat ini memang ada sentimen agama. Kalau izin sholat langsung dilarang. Tapi kalau izin sesuatu, ke toilet atau merokok, bahkan merokok termasuk di ini, itu diizinkan asal jangan di tempat itu. Apakah boleh saya izin ke toilet atau izinkan untuk sholat? Jawabannya adalah, kalau jujur mereka tidak mengizinkan, maka mereka ya dibohongin dong, karena bohong kita untuk kita melaksanakan kewajiban. Bohong kita adalah bukan membohongi dia, yang merugikan dia kan? Membohongi dia. Karena memang pada dasarnya kita berhak untuk mendapatkan izin ke toilet yang mau sholat tadi. Izin ke toilet. Bahkan sholat di toilet waktu itu. Ceritanya adalah sholat di toilet. Saya tidak bisa sholat kalau di toilet. Sholat di toilet. Tapi berpikir setelah itu jangan di situ terus ada. Ini pertanyaan sudah beberapa waktu yang lalu. Dia cuma bawa plastik, sholat digelar di toilet. Sholat di toilet. Dahsyat, hebat Anda. Dalam keadaan seperti itu Anda masih maksa untuk bisa sholat. Tidak apa-apa. Gelar di toilet, selesai. Gelar plastik di toilet. Tidak ada masalah. Termasuk tadi. Bagaimana? Ya tidak usah ngomong. Tapi kalau seandainya tanpa berbohong, misalnya cukup nggak usah cerita kalau saya puasa. Itu bukan berbohong, diam saja. Suruh pura-pura makan, suruh minum, diambil minumannya, disimpan aja terus plastik, bawa pulang nanti. Tidak usah beritahu kalau Anda berpuasa. Sebab puasa itu ibadah yang paling enak, nggak ketahuan sama orang. Berbeda kalau sholat ketahuan, sujud ruku, kan gitu. Kalau puasa diem dok. Jadi Anda sangat mudah untuk menghindar dari untuk diketahui. Cukup Anda diem. Anda diem. Dan puasa Anda sah. Kalau seandainya pun Anda berbohong, tapi lebih bagus Anda tidak usah berbohong, karena takut menjadi kebiasaan. Jadi Anda cukup tidak bercerita kalau Anda berpuasa. Sudah. Kalau suruh jangan puasa, ya iya gitu saja. Biarpun Anda ternyata puasa. Anda hebat. Setelah itu, Anda hebat ternyata. Di negeri semacam itu, Anda masih berusaha untuk menegakkan agama. Semoga Allah menjaga Anda, menguatkan Anda. Apa yang Anda lakukan adalah baik. Dan insya Allah suatu ketika nanti, karena Anda rindu kebaikan, rindu menegakkan kebaikan, Allah akan berikan kepada Anda, bisa jadi nanti Anda jadi bosnya. Anda jadi mandornya, naik pangkat lagi. Lalu Anda mengizinkan semuanya sholat. Atau bahkan Anda pemiliknya. Bisa jadi. Makanya tetaplah menjadi Anda yang rindu beribadah. Dan jangan berubah. Sesulit apapun untuk beribadah, tetap tegakkan. Termasuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kalau Anda sakit, Anda tidak wajib puasa. Tutup poin. Kalau memang Anda sakit dan berat bagi Anda sakit, Anda tidak wajib berpuasa. Biar cepat pemulihan kesehatan Anda ada. Kemudian, masalah suntik, menyuntik. Suntik, asalkan bukan di 5 lubang yang pernah disebutkan, tidak membatalkan. Bukan di ke dalam mulutnya. Suntik di bagian lengan dan sebagainya. Suntik bukan hal yang membatalkan puasa. Pengobatan oleh suntik tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan jenis memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5 yang pernah disebutkan. Kecuali pengobatannya melalui salah satu lubang ke-5. Pakai mulut, pakai hidung, atau yang lainnya. Karena ada jenis pengobatan melalui lubang belakang dimasukkan, batal puasa. Ada entah anti nyeri dari lubang belakang atau apa, itu batal. Atau perempuan dari lubang depan untuk pengobatan tertentu, batal puasa. Tapi kalau suntik-suntiknya di tempat. Cuman bahasa fikih huknah itu bukan suntik pakai jarum. Huknah itu dalam bahasa fikih dulu. Huknah itu adalah menaburkan, meneteskan cairan ke kemaluan. Atau masukkan kemaluan itu namanya huknah. Jadi kalau hari ini huknah itu kan suntik. Sehingga kalau orang salah terjemahan, huknah membatalkan puasa. Itu huknah
istilah lama membatalkan puasa, huknah memasukkan satu ke lubang. Tapi huknah yang artinya suntik tidak. Jadi beda menerjemahkan bisa salah betul. Padahal disebut oleh para bahasa Arab juga. Huknah hari ini adalah darb bil ibroh. Huknah hari ini kan bisa jadi itu suntik. Sementara huknah, ulama dulu menyebutkan huknah membatalkan puasa karena huknah itu memasukkan obat ke lubang kemaluan atau lubang belakang. Itu huknah. Jadi tidak usah pakai bahasa huknah. Kalau masukkan ke lubang depan, lubang belakang, jelas batal, sudah tahu hukumnya 5 lubang. Ataupun suntik selagi tidak di lubang yang 5, menusuk jarum, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Bahkan termasuk infus juga. Jika infusnya adalah, nanti dibahas para ulama, dikembangkan lagi. Kalau infus tujuan untuk obat, tidak. Tapi infus untuk mengganti makanan, beda. Dikatakan batal, dibedakan dalam hal ini. Begitulah isi para ulama. Karena infus belum ada zaman dulu. Karena infus ini untuk mempermudah sebagian orang yang obatnya rutin. Dengan obat yang sangat detail, harus dengan infus. Obat. Tapi kalau sudah mughaddiyah, istilah bahasa Arabnya mughaddiyah itu kan menggantikan makanan itu. Kalau itu fungsinya makanan ya menjadi dibatalkan biarpun tidak ini bukan di mana? Di lubang yang 5, tapi karena satu hal. Karena dia punya fungsi seperti yang dimasukkan ke dalam lubang mulut. Berbeda aja. Tapi kalau suntik, ya, nggak ada makanan, bukan untuk makanan di sini. Anda pengobatan. Nggak usah pakai suntik. Saya pengen nusuk tangan saya, ini batal ya? Enggak. Saya masukkan air, iseng. Ngapain juga? Ibaratnya tidak batal. Karena ini bukan termasuk bagian yang diharamkan untuk dimasuki sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab dari yang bawah dulu. Karena sholat sunnah ba'diyah isya sangat dikukuhkan. Jadi jangan sampai lupa. Karena sholat tarawih adalah sholat martabatnya di bawah sunat ba'diyah isya. Jadi dahulukan sholat ba'diyah isya baru sholat tarawih. Itu. Kalaupun seandainya ba'diyah isyanya malam, tidak apa-apa. Karena tarawih sudah didirikan. Ya sholat tarawih ba'diyahnya nanti boleh kan. Ba'diyah kan waktunya memanjang, terbentang sampai waktu subuh tiba. Tarawih juga sebetulnya seperti itu. Adapun masalah sholat tarawih, maka hendaknya memang ada masjid yang tarawihnya adalah cepat dan tarawihnya lambat. Ada orang yang ingin nyantai baca Quran yang banyak, berjam-jam boleh. Kemudian ada yang cepat. Maka kalau memang di kampung Anda adalah lebih disenangi cepat, ya ambil yang cepat. Maksudnya cepat ini bukan ngebut ya, saya kan. Cepat maksudnya tidak panjang-panjang, tapi normal bacaannya, bukan ngebut, main, lolin, kan main-main. Quran itu bukan itu maksudnya. Jadi cepat maksudnya bacaan yang tidak panjang sampai khataman 1 juz, 2 juz. Kalau ternyata memang, karena masyarakat kadang pengen begini, saya pengen tarawih maksimal. Tapi juga jangan habis waktu, karena besok saya mau ngantor, takut ngantuk. Oke, paling tidak 1 jam. Oke, 45 menit itu masuk akal. 23 juz, 23 rakaat itu, kalau ada lakukan 40 menit, oke. Itu bacaan masih normal. Jadi seorang sudah punya target, punya menghibahkan waktu atau mengkhususkan waktu untuk sholat tarawih adalah 40 menit. Sama naik sepeda kita kalau. Sepeda 40 menit bisa enteng kok. Ya untung-untung 1 jam. 1 jam biasanya sudah 1 juz itu. Di sini kan 1 jam. Kalau tidak salah mau di jam 8 sampai jam 9 selesai. Itu 1 juz. Berarti yang bukan 1 juz bisa setengah jam. Tapi kenapa harus pakai ngebut sampai hanya beberapa menit? Kenapa harus seperti itu? Khawatir kita malah dosa, hilang makhrajnya, keluar tidak hurufnya. Jadi boleh Anda, mungkin di sebuah tempat ada yang panjang, mungkin bagi orang yang rindu untuk sholat lama, adakan di tempat tersebut. Mungkin yang lain adalah pendek, bukan cepat lah bahasanya, pendek lah. Mungkin diulangi supaya kita tidak subhat pakai bahasa cepat. Pendek sama panjang begitu saja deh. Ada yang tarawihnya panjang, ada tarawihnya pendek. Pendek maksudnya tetap memenuhi hak-hak huruf, bacaan yang normal, Fatihah yang normal. Buat seperti itu di masyarakat kita semacam itu. Pengennya masyarakat adalah tarawih jam 7.30. Jam 8.15 selesai pengennya. Lakukan seperti itu. Dengan bacaan yang normal, ya gerakan yang normal, tumakninah, Masya Allah, indah. Sudah sangat cukup itu. Kalau Anda pengen buat lain lagi, mungkin orang-orang khusus deh. Yang memang rindu sambil mengulang Al-Qur'annya boleh di tempat yang berbeda. Boleh saja. Jadi mana yang lebih utama? Tentunya membawa orang kepada lebih baik itu penting. Nah, ya diberi lebih baik bagaimana?
Ya daripada nanti gara-gara panjang semuanya pada nggak terawih. Wah ya mending ini buat pendek sajalah. Itu bisa yang lebih baik bagi mereka. Tapi di kalangan orang yang masuk santri, oke lah 1 juz minimal. Boleh lah. Kurang lebih seperti itu. Baik semuanya. Ada pun yang lebih baik tergantung pertimbangan Anda seperti apa. Yang jelas bukan sholat tarawih hanya berapa 10 menit misalnya. Bukan seperti itu. Saya ngebayang 23 rakaat 10 menit ini gimana saya bacanya. Mungkin saya belum nyampe. Saya belum bisa gitu kan yang ngebut. Biarpun saya termasuk kalau sholat juga tidak pelan-pelan amat. Sholat saya termasuk sholat agak ngebut saya itu. Tapi kalau sampai harus derajat berapa? 10 menit ini ya. Jadi sholat dengan bacaan yang normal, pendek, tumakninah lengkap, dan itu memudahkan bagi masyarakat, lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaannya menunjukkan yang bertanya dia sudah belajar ilmu haid. Hanya mungkin perlu diberi petunjuk tentang solusi-solusi di saat terjadi problem haid. Ada 2 problem di situ. Misalnya, biasanya hari ke-7 berhenti dan betul berhenti. Kemudian dia berpuasa. Mandi tentunya, mandi karena sudah berhenti. Kemudian dia berpuasa. Hari ke-9 keluar darah lagi. Ini dulu kita jawab. Tentu dalam madhab yang dikukuhkan madhab Imam Syafi'i, darah antara darah dengan darah, bersih di antara darah dengan darah dianggap haid. Jadi tanggal 9 kan keluar darah, berarti karena darah yang tanggal 9 masih di dalam 15 hari, maka itu dianggap sebagai darah haid. Dan 2 hari 78 itu yang bersih itu juga dianggap darah. Maka puasa Anda dianggap tidak sah. Waduh repot ya, utang saya banyak. Utang banyak sudah puasa, tak taunya harus jadi utang lagi. Oke, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua aman saja. Dalam madhab Imam Syafi'i yang kedua, disebut dengan qaul laqat, sudahlah. Waktu bersih Anda puasa. Asalkan betul di waktu pagi, mulai terbit fajar shadiq sampai maghrib, itu memang tidak ada darah. Dan Anda sudah mandi, Anda sudah bersuci waktu itu. Maka itu dianggap sudah sah puasanya dan Anda nggak perlu ngulang lagi untuk mendapat kedua. Sudah puasa kok. Kasihan banget, utangnya banyak loh gitu. Dia sudah utang banyak mau ditambah lagi, sedihlah dia. Ini pendapat yang kedua yang sekaligus kalau dalam madhab lain seperti madhab Imam Malik. Qaul laqat itu laqat. Qaul ada qaul yang ngerti istilah fikih haid, ada qaul laqat, ada qaul sahab. Di sini juga ada tadi. Ada kitab ini bisa sekilas dijelaskan, kita ada buku tentang haid. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bercak atau coklat, keruh kekuningan, sufrah wal kudrah. Di dalam yang pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i laki-laki, dia tetap dianggap sebagai haid selagi masih di dalam hari haid. Selagi belum kelewat dari 15 hari, maka coklat atau bukan coklat, keruh tuh bahasa coklat. Coklat tuh warna coklat. Coklat apa sih? Ya ada istilah coklatnya adalah ashkor, asfar. Ashkor itu kan kepirangan. Jadi istilah terjemahan coklat itu ya enggak apa-apa, kurang lebih lah. Coklat itu enggak, coklat itu dalam bahasa fikihnya ada bunni. Makanya dari mana terjemahan coklat itu maksudnya ya sudah kayak gitulah. Jadi kayak keruh berat itu coklat. Coklat itu kan keruh. Tapi kalau akan ada ahmar, nanti ada asfar, ada ashkor. Ada ashkor lah. Ashkor itu seperti mau diterjemahkan, anggap saja oke lah, keruh kuat. Dan kekuning-kuningan, sufroh. Maka dalam pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, itu semuanya selagi masih di dalam hari haid, belum lewat 15 hari masih dianggap haid. Anda tidak wajib berpuasa. Anda tambah pusing lagi, tambah gede utang saya nanti. Tapi ada pendapat yang kedua, sufroh, kudroh, di luar kebiasaan dianggap suci. Itu saja sudah. Belum lagi madhab lain, tidak harus dari kebiasaan. Sufroh, kudroh, suci. Madhab kita adalah ada sedikit aturan. Sufroh, kudroh, di luar kebiasaan. Kebiasaan 7 hari. Sufroh, kudrohnya adalah di hari
Hari ke-12 anggap saja tidak haid, sudah Anda tetap berpuasa. Selesai. Puasanya sah. Tidak ada masalah. Semoga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.